Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Kanaka Hita Solvera. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama Johnson Nasrial, SVP Research Kanaka Hita Solvera. Selamat sore, Pak Johnson. Selamat sore, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung di Closing Market. Pak Johnson, kita lihat hari ini IHSG terpleset dari level 6.100 ke level 6.023, terkoreksi 2,31%. Nah, Anda melihat apa sentimen yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Pelemahan-pelemahan apa sehingga IHSG terkoreksi? Ya, memang yang pertama kalau dari sisi technical is about time juga untuk koreksi ya. Jadi koreksi sehat. Nah, namun hari ini kan penutupannya cukup sebenarnya nggak bagus sih penutupannya. Jadi itu penutupannya itu di bawah 6.070. So kalau kalau penutupannya di bawah 6.070 itu masih ada kemungkinan besar IHSG masih melanjutkan koreksinya setidak-tidaknya di 5.900 sampai 5.950. Itu yang pertama dari sisi teknikal. Lalu yang kedua, ternyata kalau menurut analisa saintis di Inggris itu mutasi corona itu ternyata transmisinya lebih masif gitu daripada yang gelombang pertama. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh para investor gitu. Jadi temuan dari para saintis di Inggris bahwa mutasi corona itu lebih masif dibandingkan dengan gelombang pertama. Nah, itu yang menyebabkan adanya kekhawatiran akan adanya restriksi sosial kembali di Q1 2021 atau mungkin di awal Januari. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi dua faktor itulah. Pertama, faktor teknikal yang memang is about to koreksi. Yang kedua, faktor temuan saintis bahwa ini mutasinya lebih agresif daripada yang pertama. Jadi yang menyebabkan transmisinya lebih masif dan cepat, tetapi belum ada temuan bahwa ini lebih mematikan atau tidak dibandingkan dengan gelombang yang pertama. Iya, faktor mutasi COVID-19 di Inggris yang menjadi sentimen kuat terkoreksinya IHSG hari ini. Tapi bagaimana dengan aksi profit taking sendiri, Pak Johnson? Kalau profit taking itu memang sudah waktunya ya. Seharusnya waktunya minggu kemarin gitu. Karena dari awal November hingga sekarang itu IHSG mengalami kenaikan hampir 10%. Nah, kenaikan 10% itu tetapi kenaikan yang terjadi di financial asset itu tidak selaras dengan perkembangan data ekonomi Indonesia menuju akhir tahun gitu ya. Di bulan September dan Oktober itu pertumbuhan loan perbankan di seluruh Indonesia itu bahkan turun minus 1%. Di bulan Oktober, di September hanya tumbuh 1%. Nah, dari gerakan pertumbuhan loan aja masih tumbuh 1%, jadi masih diperkirakan itu pertumbuhan ekonomi di Q4 itu masih belum begitu full recovery-nya gitu. Jadi artinya Q4 ada kemungkinan besar Q4 GDP ekonomi Indonesia ada kemungkinan besar bisa mengecewakan ya hasilnya gitu, yang baru bisa ketahuan hasilnya kira-kira di bulan Februari atau di bulan Januari. Oke, Pak Johnson, beberapa hari ini kita disibukkan dengan isu reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo hingga akhir 2021 ini, 2020 maksud saya. Ini kira-kira seperti apa pasar menginginkan sosok menteri-menteri baru dari Presiden Jokowi di akhir 2020 ini? Saya rasa mengenai pergantian kabinet ataupun reshuffle beberapa menteri itu minimal impact ya dibandingkan dengan temuan mutasi baru corona gitu ya. Jadi yang dikhawatirkan itu adalah temuan mutasi baru itu yang mana menurut saintis di Inggris itu mutasi tersebut menimbulkan transmisi yang lebih agresif dibandingkan dengan gelombang yang pertama. So at this point untuk saat ini dampak dari reshuffle kabinet masih minimal impact sih, Pak. Oke, kalau misalnya dari mutasi virus corona di Inggris itu, apakah ini juga akan berpengaruh dengan vaksin yang sudah kita pesan, Sinovac? Saya rasa itu tidak akan berpengaruh banyak kalau untuk midterm ya,
karena ini kan sifatnya lebih kepada koreksi jangka pendek yang memang sudah ada waktunya. Jadi koreksi jangka pendek tersebut didukung oleh storyline nih. Storyline-nya adalah mutasi baru corona gitu. Jadi memang secara teknikal untuk jangka pendek memang sudah koreksi sehat, namun tidak berarti tidak menutup kemungkinan IHSG tidak bisa ditutup di bawah 6.000. Masih bisa ditutup di atas 6.000, tetapi itu sampai akhir tahun. Penguatannya juga hanya bersifat sementara. Jadi hingga akhir tahun IHSG masih mencoba di resisten di 6.050 sampai 6.100. Baik Pak Jansen, kalau kita lihat di sektor-sektor yang menyumbang pelemahan IHSG hari ini, ada sektor tambang yang paling dalam pelemahannya, padahal beberapa hari yang lalu tambang justru menunjang penguatan IHSG yang paling kuat begitu. Ini apa sih faktornya sehingga tambang ini menyumbang pelemahan IHSG paling dalam? Begini, kalau sektor pertambangan kan adalah sektor yang paling super sensitif terhadap restriksi ekonomi, restriksi sosial. Jadi kalau misalnya terjadi restriksi sosial itu yang paling terdampak besar sekali, salah satunya adalah sektor pertambangan. Nah, jadi itu yang ya tidak mengherankan juga, sektor pertambangan juga turunnya cukup dalam. Dan di dalam 2 bulan terakhir ini, despite memang permintaan mobil elektrik akan semakin meningkat pesat pertumbuhannya ataupun demand terhadap permintaan baterai listrik juga akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya demand terhadap mobil listrik dan juga adanya pembangunan baterai listrik di Indonesia itu karena kenaikannya sudah sangat signifikan, memang sudah waktunya untuk koreksi sehat gitu. Tetapi dengan adanya restriksi sosial yang ada kemungkinan besar bisa terjadi akibat terjadi mutasi baru tersebut, nah itu untuk sementara itu yang membuat investor profit taking terlebih dahulu. Jadi profit taking ya 2 hari 3 hari saya rasa sih wajar, tetapi tidak bisa berarti bahwa ini kita bisa memanfaatkan buy on weakness di sektor-sektor lain gitu loh. Oke, Anda melihat apakah di libur Natal dan Tahun Baru ini dengan diterapkannya PSBB yang ketat, apakah ini akan cukup mempengaruhi kinerja IHSG? Saya rasa sudah mulai terprice in kan ya dengan koreksinya IHSG ya, dengan memperhitungkan faktor mutasi corona baru tersebut gitu ya. Jadi artinya dengan ditembusnya support penting IHSG di 6.070 di akhir tahun 6.300. Ya, Pak Jansen, balik lagi mengenai isu reshuffle. Apa sebenarnya ekspektasi dari investor sendiri terkait dengan reshuffle kabinet Jokowi ini? Saya rasa ekspektasi investor sih remain the same gitu ya. Artinya ya lebih prefer kepada profesional dibandingkan dengan kalangan dari parpol gitu. Karena ya yang akan dilihat at the end of the day adalah result ataupun performa dari menteri tersebut. Karena memang dengan situasi pandemik ini yang dituntut adalah kinerja dari semua pembantunya gitu. Jadi memang ada beberapa kementerian yang memang perlu di reshuffle menurut menurut investor, tetapi saat ini at this point yang masih menjadi obstacle ataupun rintangan ke depan 2 hari 3 hari ke depan adalah bagaimana investor menyikapi adanya mutasi baru COVID tersebut, walaupun tidak mematikan gitu ya. Oke, baik. Dari Kanakahita Solvera sendiri, kira-kira emiten yang direkomendasikan untuk dicermati atau dikoleksi untuk besok? Seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu saham BTPS, BTPS di level-level 3.530 dengan target price di 3.800, lalu saham Excel di level-level 2.560, 2.570 dengan target price 2.900, lalu saham boleh dicermati saham pertambangan, saham Inco di level-level 4.400 dengan target price 5.200. Oke, baik. Terima kasih Pak Jansen sudah bergabung di Closing Market.